Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wali santri yang baik hati, pada saat anak kita lahir, banyak doa yang kita lantunkan untuknya. Besar harapan kita agar anak tumbuh menjadi soleh dan solehah, sayang dan taat kepada orang tua, peduli terhadap sesama, berguna bagi masyarakat dan kuat hubungannya kepada Allah. Namun banyak di antara kita yang berpikir bahwa kesolehan itu akan muncul dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia. Apalagi jika anak disekolahkan atau mondok di pesantren, serasa lepas beban tanggung jawab pendidikan dan dirasa cukup aman. Cita-cita, doa, dan harapan baik kita akan terwujud. Wali santri yang baik hati, sejatinya pola interaksi kita sehari-hari kepada anak itu memiliki andil besar dalam pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan kesolehannya. Meski terkesan lambat, tak terlihat, tapi pasti, kata Ustadz Sudarisman Ahmad di dalam buku Basic Islamic Parenting, kata-kata kita yang terucap untuk anak tidak hilang berlalu, tetapi menggoreskan sesuatu. Sikap dan tingkah laku kita pun meninggalkan bekas yang akan menjadi gambaran dan sudut pandang bagi anak di masa mendatang. Pepatah Arab mengatakan, ibu adalah madrasah. Jika engkau mempersiapkannya, maka berarti engkau telah mempersiapkan bangsa yang mulia. Ibu adalah taman. Jika hujan turun menyiraminya, maka ia akan memberikan dedaunan dengan lebatnya. Ibu adalah guru dari semua maha guru, yang karyanya mengisi seluruh ufuk dunia. Maka setidaknya ada 3 peran penting yang harus dilakukan keluarga untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pertama, komitmen untuk memberikan perhatian kepada anak. Karena rasa aman dan nyaman merupakan kebutuhan dasar bagi mereka. Sapaan kasih sayang, pujian yang membesarkan hati, dorongan motivasi, kontak mata, pelukan, elusan di kepala, dan semisalnya akan menumbuhkan semangat dan sikap positif. Beda halnya ketika ia hidup dalam hinaan, kebencian, dan sikap cuek dari orang tua. Maka tak jarang mereka lari dari keluarga untuk mencari apa yang mereka inginkan di luar sana. Kedua, keteladanan. Memberi contoh adalah metode pengajaran yang terbaik. 1 contoh bisa lebih efektif daripada 1000 kata-kata. Bagi anak, nilai dan kepribadian adalah abstrak dan akan menjadi konkret bila dicontohkan. Anak membutuhkan pembiasaan, budaya bersih, jujur, berani, disiplin, budaya baca, dan sebagainya. Jika disaksikan setiap hari olehnya, maka akan menjelma menjadi karakter unggul pada pribadinya. Namun sebaliknya, anak akan sulit memahami jika perbuatan orang tua bertentangan dengan nasihat yang diberikan. Tak ayal Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam penerapan Al-Quran agar lebih mudah dipahami, dilihat, dan ditiru. Ketiga, komunikasi aktif. Komunikasi yang lancar antara orang tua dan anak akan menciptakan keakraban dan keceriaan. Aura positif pun akan mengalir. Demi menghasilkan motivasi dan produktivitas, tidak ada jurang pemisah sehingga anak akan merasa mudah menyampaikan ide atau problem yang dihadapi. Demikian pula orang tua. Konflik keluarga banyak terjadi karena kesalahpahaman yang diakibatkan oleh komunikasi yang buruk. Lagi-lagi anak yang akan menjadi korban. Saatnya doa untuk kesolehan anak bukan sekadar angan-angan, tapi direalisasikan dengan langkah nyata. Keluarga benar-benar menjadi taman yang dirindukan dan menjadi sekolah tempat mereka belajar. Jika anak sudah mondok di pesantren, bagaimana cara kita mendidik mereka? Wali santri yang baik hati, caranya adalah dengan mendekatkan pendidikan rumah dengan pendidikan di pesantren. Pertama, mari jadikan rumah kita sebagai tempat mengingat Allah. Mengingat Allah banyak bentuknya, bisa dengan hati, lisan, doa, membaca Al-Quran, atau membaca buku Islami, atau bahkan berdiskusi melalui majelis-majelis taklim. Hal-hal ini perlu dilakukan di dalam rumah secara konsisten, sehingga para malaikat akan gemar mengunjungi rumah dan membawakan berkah dari Allah.
Yang kedua, mari jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Ini artinya sholat ditegakkan di rumah pada waktunya dan anggota keluarga melakukannya dengan berjamaah. Itu artinya ada salah satu ruangan atau sudut yang dijadikan musola dan terpelihara kebersihan dan keharumannya, agar semakin khusyuklah para anggota keluarga yang beribadah di sana. Wanita memang didorong untuk lebih banyak beribadah di dalam rumah, namun para pria pun didorong oleh Islam untuk banyak melakukan sholat sunnah, terutama tahajud di dalam rumah, sesudah mereka melakukan sholat wajib di masjid. Yang ketiga, cara mendekatkan pendidikan di rumah dengan pendidikan di pesantren adalah teratur membaca surah Al-Baqarah dan ayat kursi. Inilah cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk membersihkan rumah kita dari syaitan. Beliau juga bersabda, bila kalian bersiap tidur, bacalah ayat kursi, dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Cara keempat adalah selalu ada kegiatan belajar mengajar di rumah. Ini adalah tanggung jawab semua anggota keluarga, namun terutama kepala keluarga. Sang imamlah yang harus memimpin keluarganya di jalan yang lurus, menyuruh anggota keluarga berbuat kebaikan serta mencegah kemaksiatan. Belajar adalah bagian dari ikhtiar seorang mukmin untuk terus mempertebal imannya. Karenanya, rumah perlu dijadikan tempat belajar tanpa henti, misalnya lewat majelis-majelis pengajian atau bahkan menjadi tempat pendidikan Al-Quran, sehingga semua orang yang ada di dalamnya insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dilahirkan dari rumah-rumah yang juga berfungsi sebagai sekolah, insya Allah memiliki semangat belajar dan keinginan untuk memelihara iman mereka sepanjang hidup. Cara mendekatkan pendidikan rumah dengan pesantren yang kelima adalah memiliki perpustakaan Islami di rumah. Hari ini semakin banyak keluarga muslim yang menyadari pentingnya mengurangi konsumsi televisi dan gadget dengan memperbanyak buku bacaan. Insya Allah koleksi buku-buku Islami ini akan mendekatkan keluarga kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memberi bekal pendidikan terbaik bagi anak-anak. Selain buku, sarana belajar yang bisa mendekatkan keluarga kepada Allah adalah dengan mendengarkan kajian-kajian para ustadz di YouTube. Ibu bisa mendengarkannya sambil melipat atau menyetrika baju, sehingga anak-anak yang melihatnya suatu saat akan menirunya. Itulah 5 cara mendekatkan pendidikan rumah dengan pesantren. Jika anak-anak sudah terbiasa dengan lingkungan seperti ini di rumah, maka mereka tak akan mengalami adaptasi yang berat di pesantren. Semoga sharing ini bermanfaat. Ila liqa pada sharing berikutnya.